kisah satu ini adalah peristiwa Yesus naik ke surga. Tapi sementara Yesus naik ke surga, malaikat berkata, dia yang telah naik akan datang dengan cara yang sama. Pertanyaannya, kenapa Yesus naik ke surga, tiba-tiba malaikat bicara soal kedatangan kedua? Sederhana saja. Murid-murid telah mengenal Yesus 3 tahun. Makan, tidur, bangun dengan Yesus. Kemana-mana dengan Yesus. Diajar oleh Yesus. Yesus sangat mencintai mereka. Mereka sangat mencintai Yesus. Dalam 3 tahun itu, apalagi dicintai oleh Tuhan dan mencintai Tuhan yang begitu hebat. Tiba-tiba mereka harus kehilangan dia. Selama 3 tahun nyaris tidak ada satu hari mereka tanpa Yesus. Every day dengan Yesus. Tapi pada hari itu, Yesus harus kembali ke surga. Sebagai manusia, mereka pasti bersedih. Maka sementara mereka menatap ke langit, entah apa yang ada di pikiran mereka. Malaikat interupsi. Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu menatap ke langit? Dia yang terangkat akan datang dengan cara yang sama. Artinya apa? Artinya kamu mungkin sedih karena kehilangan dia yang tidak bisa kamu lihat lagi. Tidak bisa kamu raba lagi. Ada orang pernah bertanya pada saya, Pak, apakah Tuhan Yesus itu serius terus ya? Apakah Tuhan Yesus pernah guyon dengan murid-muridnya? Apakah mereka pernah ketawa-ketawa? Karena kalau kita dengan orang serius terus 3 tahun nih, pernah ada buku yang ditulis, Yesus itu humoris. Karena kita tidak tahu saja budaya dan cerita-cerita. Mungkin bagi kita cerita-cerita baca Alkitab tidak ada yang lucu ya. Tapi ada banyak cerita-cerita Yesus yang misalnya seperti dikatakan bahwa lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Itu semacam lelucon di sana. Yang sambil memberi pengajaran, murid-murid pasti ketawa. Dan buku itu memberikan banyak contoh, dilihat ditinjau dari budaya Yahudi. Dan dari budaya Yahudi kita tahu bahwa itu pasti cerita yang membuat murid-murid ketawa. Dan kata lain, selama 3 tahun Yesus juga bersenda gurau, bercanda ria, tertawa. Tapi sejak hari kenaikan, mereka tidak lagi melihat senyumnya, mereka tidak lagi melihat tawanya, mereka tidak lagi mendengar pengajarannya, mereka tidak lagi mendapatkan nasihatnya, mereka tidak lagi melihat mujizat-mujizat yang terjadi dari tangannya. Mereka tidak lagi bersama-sama dengan dia berjalan kaki, tidak sama-sama lagi dengan dia menghadapi gelombang dan badai di Laut Galilea. Mereka kehilangan dia. Sedih. Tapi malaikat bilang, jangan sedih, dia akan datang kembali. Kamu tidak kehilangan dia selama-lamanya. Karena dia yang pergi itu akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi untuk apa kamu terus bersedih dan menatap ke langit? Tugasmu banyak. Jadikan semua bangsa muridnya. Kamu akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Ketimbang kamu hanya melihat dan terus bersedih. Lakukan tugasmu. Tapi percayalah, satu hari nanti dia akan datang kembali. Maka pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang dihubungkan dengan kenaikan ke surga mempunyai manfaat untuk menghibur murid-murid yang sedih. Albert Barnes, ucapan ini dirancang untuk menghibur para murid. Meskipun guru dan sahabat mereka telah diambil dari mereka, namun dia tidak pergi itu selama-lamanya. Dia akan datang kembali dengan keagungan dan kemuliaan yang sama untuk membenarkan umatnya dan untuk menginjak-injak musuhnya di bawah kakinya. Dengan alasan yang sama, semua yang bersedih harus berfokus kepada pengharapan Kristiani ini. Pesan khusus buat Mama Soru, saya dari tadi lihat ke sana tapi satu orang tidak ada di sebelahnya lagi. Papa saya biasa duduk di sana. Kita semua bersedih dan kehilangan. Tapi kenaikan Kristus menghibur kita bahwa ada pengharapan suatu hari nanti bertemu dengan beliau. Kalau kita mati sebelum Yesus datang, jiwa kita bertemu di surga. Tapi kalau Yesus datang, kita masih ada. Akan ada kebangkitan orang mati. Dan pada hari itulah kita reuni. Kenaikan Kristus ke surga harus memberikan penghiburan bagi kita. Jameson, Fawcett and Brown. Saya kutip kata-kata James sekali lagi. Biarlah sukacita pengharapan akan kedatangannya ini menelan kesedihan akan kepergiannya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKYN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Selasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan
Saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun, ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun mulai minggu ini, kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini, ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Ezra Soru, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang, ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIAN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.